Selanjutnya kita ke Kak Ali, yang mana dulu juga Kak Ali pernah aktif di PHC Lampung ya. Nah, untuk materinya bagaimana sih pembuatan pemalikan dan harapan hidup dengan NU di era di sebelum empat titik motor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah. Amma ba'du. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati jajaran pengurus PAC PBNU Kecamatan Banjarsari yang tadi dilantik, kami ucapkan selamat, semoga istiqomah dan bisa menjalankan organisasi secara maksimal. Dan ucapan terima kasih juga kehadiran kepada pembina senior, terutama komisioner ketua IPNU periode sebelumnya, dan rekan Alfi juga kepengurusannya, tidak lupa juga Kang Alwi selaku Sekjen GP Ansor Kecamatan Banjarsari, Kang Fajar Satria demisioner PC PMI Kabupaten Ciamis, Kang Rahmat sekarang menjabat menjadi bendahara PC PMI Kabupaten Ciamis, dan Mbak Nur Sani demisioner IPPNU Kabupaten Ciamis. Tepuk tangan yang meriah untuk orang-orang hebat. Untuk materi tentang penguatan dalam hal IPNU ya, karena ini adalah fasenya IPNU bukan fase Ansor. Kenapa saya diturunkan dari Ansor ke IPNU? Sama seperti Kang Nasihin. Jadi ketika di Ansor di IPNU kan akhirnya Ansor berkurang, tapi bukan berkurang segi kualitas, hanya berkurang secara kuantitas. Yang tadinya Sekjen Ansor menjadi ketua PAC, itu bukan berarti menurun, tapi itu akan dinaikkan derajatnya. Yang tadinya belum terprogram apa sih di Ansor, apa sih ini program kerjanya ketika masuk di IPNU, ternyata disulah terbangun keilmuan-keilmuan yang terstruktur, mulai dari penjaringan. Yang pertama itu di organisasi adalah penjaringan. Setelah penjaringan ada kaderisasi. Setelah kaderisasi ada distribusi kader. Apa yang telah disampaikan oleh senior tadi dari sahabat Alwi dan sahabat Fajar. Saya akan mengutip sebuah ayat surat Al-Imran surat ketiga ayat 31. Wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya Allah itu berfirman, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu semua. Kira-kira di sini semuanya ingin dicintai oleh Allah apa tidak? Ingin. Yang pertama pengen dicintai oleh Allah, yang kedua pengen tidak dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kepengen tidak dicintai dan diakui oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, yang paling penting adalah diakui menjadi santrinya Ki Haji Taurah Mansur dan ibunya Hajah Umroh Mahfuzoh. Kepengen apa tidak? Pengen? Saya mengajukan pertanyaan. Yang pertama, lawan kata daripada mahabbah itu apa? Mahabbah artinya adalah cinta. Lawan kata dari cinta adalah salah ternyata. Lawan kata dari cinta adalah bohong. Betul apa tidak? Bukan benci, tapi bohong. Adek, aku cinta sama kamu wahai istriku. Tapi lawan katanya adalah bohong, karena cintanya tidak dibuktikan dengan fakta. Tepuk tangan atau
Yang pertama, dalam sabda Nabi, baru saja saya mengikuti kajian kitab Mukashafatul Qulub. Di situ diterangkan bahwasanya Nabi itu pernah dimimpikan oleh para sahabat. Sahabat ini mengaku, "Ya Nabi, aku dalam mimpiku bertemu dengan engkau, tetapi engkau tidak menolehku, seakan-akan engkau tidak mengenalku." Kata Nabi, "Kamu ini siapa?" Kata Nabi, "Kamu ini siapa?" "Aku ini umatmu Nabi." Mengaku dengan lantang bahwa saya adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad. "Oh, mohon maaf ya, saya tidak kenal dengan Anda." "Kenapa tidak kenal? Saya ini umatmu." Ternyata orang ini terbangun dan mengakui bahwasannya beliau itu jarang sekali membaca sholawat. Jadi jangan pernah mengaku cinta kepada Nabi kalau tidak membaca sholawat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kau cinta kepadaku, pasti kau akan mengikuti langkahku. Betul apa tidak? Jadi lawan kata daripada cinta adalah bohong. Kata Nabi ini loh, sahabat yang pernah memimpi Kanjeng Nabi sudah bertemu dengan Kanjeng Nabi, tapi Nabi tidak menoleh sedikit pun. Karena apa? Dia hanya mengakui saja, bilang aku cinta padamu, tapi faktanya bohong, tidak ada. Itulah, jadi lawan kata daripada cinta adalah bohong, bukan benci. Mohon maaf ya, bukan benci. Itu yang pertama. Disampaikan oleh Imam Asyibli. Imam Asyibli ini dirawih oleh orang awam, orang abangan lah ya, orang abangan. "Ya Syekh, aku ini ingin diakui menjadi santrimu." Seperti kita semuanya ingin diakui santrinya Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syaratnya apa? Ngurusi NU, bukan menjadi pengurus, tapi mengurus. Tapi yang saya tanyakan, ketika kalian bukan seorang pengurus, yang akan kalian urusi apa? Makanya pentingnya kalian yang sudah masuk struktural pengurus wajib mengurusi Nahdlatul Ulama, karena kalian ranahnya masih ibnu, berarti masih rangka-rangka yang masih tajam, belum masuk Ansor, itu kan. Nah, tadi dari mahabbah inilah kita akan muncul bahwasanya apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak hanya ikhlas, tapi menderita pun kita akan relakan untuk perjuangan dan kemajuan organisasi IPNU IPPNU. Itu mahabbah, itu Imam Asyibli. Ketika diakui, aku ingin menjadi santrimu, aku ingin diakui santri. Nanti dulu, saya tidak semudah itu untuk mengakui siapapun menjadi muridku. Dengan ketawaduannya, Imam Asyibli ini tidak mau mengakui, kecuali Imam Asyibli langsung melempar batu kepada orang yang mengaku. Kira-kira kalau kalian semua ingin diakui oleh santrinya Kang Rahmat misalnya, sama Kang Rahmat dilempar batu, kalian akan lari apa diam? Lari apa diam? Lari apa diam? Kalau kalian lari, tandanya kalian itu ketika mengatakan cinta, berarti cintanya adalah bohong. Buktikan, berarti ujian yang pertama ingin diakui santri Imam Asyibli itu gugur. Karena apa? Ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Mengaku cinta tapi faktanya tidak. Itu yang kedua. Contoh lagi, tadi disampaikan oleh guru saya habis sowan ke pondok pesantren Bendo Kediri. Beliau itu menemui Mbah Sarwani sama Mbah Huda. Itu ada orang sama mengatakan seperti itu, ingin diakui santri seperti kita. Seharusnya dalam momen ini itu ada yang penggalian pemikiran-pemikiran Kiai Haji Tolhah Mansur dan Ibu Nyai Hajah Umroh Mahfudo, tapi belum ada disampaikan. Mudah-mudahan nanti disampaikan oleh Kang Rahmat ya. Lah ini pemikiran-pemikiran Kiai Haji Tolhah Mansur sebagai kader IPNU sebetulnya harus lebih digali. Karena apa? Kiai Haji Tolhah Mansur adalah salah satu pendiri pertama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Apa pemikiran-pemikiran beliau untuk menguatkan amaliyah kita sebagai kader IPNU IPPNU? Yang pertama,
Kiai Haji Tholhah Mansur menikah ketika beliau itu memiliki prestasi. Prestasinya apa? Mendirikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kira-kira kita siap tidak ketika kita berprestasi baru kita menikah? Siap tidak? Siap tidak? Ini dari Kiai Haji Tholhah Mansur. Ibunya Hajah Umroh Mahfudoh tidak menikah dengan orang yang tidak punya prestasi. Dia menikah dengan Kiai Haji Tholhah Mansur ketika sudah bersama-sama mendirikan, membesarkan, meluaskan jaringan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kira-kira siapa tidak? Itu contoh yang pertama, pemikiran Kiai Haji Tholhah Mansur. Yang kedua, Kiai Haji Tholhah Mansur tidak berhenti mengikuti pendidikan formal. Beliau itu mengorbankan waktunya dalam masa pendidikan lebih dari 12 tahun untuk kuliah mendapatkan gelar sarjana. Kira-kira siapa apa tidak? Ini yang sudah sarjana kalau mengikuti pemikiran Kiai Haji Tholhah Mansur pastinya kuliah lagi dong ya. Pastinya ini pemikiran Kiai Haji Tholhah Mansur. Karena apa? Setelah menikah, Kiai Haji Tholhah Mansur ini masih mengikuti jenjang pendidikan formal. Mudah-mudahan saya sendiri secara pribadi dulu diajak kuliah sama Kang Rahmat sama Mbak Sani itu kan di Stai Ma'arif. Cuma waktu itu saya berpikir umur saya 24 tahun, kalau saya sekarang kuliah pasti umur 30 tahun saya belum menikah. Betul apa tidak? Dan alhamdulillah saya mengorbankan waktu saya untuk berkhidmah di IPNU karena waktu itu sangat ekspres waktunya. Itu dari Makesta ke Lakmut itu hanya seling berapa bulan, dari Lakmut ke latihan instruktur itu hanya sering berapa bulan, yang mungkin itu adalah prematur ya Kang Rahmat ya, prematur. Jadi pantas misalnya saya berbicara lantang tentang keibnuan, pantas karena apa? Saya pernah mengalami menjadi seorang kader IPNU. Yang belum kader, yang belum ikut lakot silakan lakot, yang belum latin silakan, dan pendidikan apapun silakan kalian ikuti. Saya mengikuti Makesta di Banjarsari atas rekomendasi daripada Ansor, karena di Ansor waktu itu saya tidak punya program dan tidak tahu mau ngapain. Akhirnya saya diturunkan di IPNU. Ketika mengikuti Makesta, RTL-nya adalah bikin Makesta lagi. Ketika saya lihat di proposal anggaran 30 juta, kepala ini mutar enggak? 30 juta bayangkan, tapi dengan kegigihan dan kebersamaan pada waktu itu saya bukan ketua, tapi yang saya idolakan, yang saya bantu adalah organisasi ini supaya bisa berkembang. Akhirnya hanya selang berapa bulan ranting dan komisariat terbentuk di Kecamatan Lakbok, dan saya SK IPNU kecamatannya adalah Kecamatan Lakbok. Di akhir 2019 karena saya mesantren di Kecamatan Lakbok itu mulai dari tahun 2008 sampai 2019. Saya mengkaji berbagai disiplin keilmuan sehingga sampai sekarang pantas kalau saya diangkat menjadi ketua MDS di Jalur Ansor Kecamatan Banjarsari. Tidak hanya itu, sanad keilmuan sudah sangat jelas disampaikan. Karena apa? Tidak semua keilmuan ini diberikan sanad keilmuan mulai dari yang mengajar alif batasa sampai junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, karena saya sadar bahwa ketua PBNU itu kalau sambutan tidak lebih daripada 15 menit 10 menit. Jadi saya juga sadar tidak akan lebih dari 15 menit atau 10 menit. Dan pesan saya ya, selalulah bersilaturahmi untuk menjaring, karena kalian berorganisasi di IPNU bukan untuk kebutuhan orang lain, tapi untuk kebutuhan kalian sendiri, meningkatkan skill kemampuan kalian sendiri. Kalau kalian ingin meningkatkan skill kalian di sini, disinilah tempat yang sangat tepat ikut bergabung di IPNU dan IPPNU. Saya bisa sampai menduduki di pemerintahan juga, belajar administrasi dari IPNU IPPNU. Tanpa saya belajar di IPNU IPPNU, tidak mungkin saya sampai duduk di pemerintahan sekarang. Mungkin itu saja motivasinya, karena ilmu yang kalian gali untuk kepentingan kalian, dan saya hadir ke sini sengaja membawa istri saya tercinta dan anak-anak saya supaya mereka itu menyaksikan bahwa saya bukanlah orang pengangguran. Ya Kang.
Dan mungkin saya akhiri ucapan terima kasih untuk istri saya yang menemani saya sampai ke sini, menggendong anaknya. Kami mohon doa untuk rekan-rekan kita semua, semoga anak saya kelak meneruskan perjuangan kalian, dan mohon bimbingannya supaya anak saya nanti menjadi kader-kader IPMI PPNU yang diperhitungkan pada masanya nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.